Ya, mungkin sudah biasa sekarang microwave pakai simbol ampersand untuk operator AND, dan untuk operator OR dipakai garis bawah atas. Ini OR dengan, karena DN sebenarnya saya tetap kasih DN dengan catatan DN sama dengan not D, dan semua sinyal disediakan ya sebagai sinyal bukan normal ya, biasa mungkin, biasa. Dan inversinya, jadi kedua-duanya. Jadi kita tidak usah membuat not ini kita anggap sinyal DN tersedia sebagai inversi juga. Jadi ini persamaan ini mungkin ya mengerti, dan kalau di microwave nanti kita punya ya simbol-simbol seperti di atas. Kalau di ya kemarin waktu mau masuk, kita membandingkan pendekatan standar sel. Jadi membuat rangkaian berdasarkan gerbang logika dasar seperti Anda, ya sekarang bukan sebenarnya Anda, ya, bukan dasar murni, tapi anggap dalam library ada nanti Anda, ada OR, ada NAND, ada NOT. Berdasarkan itu nanti dibuat rangkaian. Ini pendekatan 1. Kemudian dengan pendekatan gerbang logika kompleks yang disebut pendekatan 2, kita bisa melihat bahwa ada keuntungan. Jumlah NMOS dan PMOS sekitar setengah saja, dan juga kecepatan untuk menghitung sinyal output, yaitu penunda, lebih kecil untuk pendekatan 2. Jadi ada keuntungan. Dan untuk membuat gerbang logika kompleks, saya usulkan untuk menentukan rangkaian NMOS dulu, dan menurut peraturan untuk operan AND, OR, dan inverter. Dan kalau Anda, kalau kita di sini memang sama dengan rangkaian nanti hubungan seri dan OR sama dengan paralel. Kemudian kita membutuhkan satu persamaan di mana di depannya memang terdapat inverter, jadi tidak boleh ada inverter dalam persamaan di atas 2 variabel seperti ini A dan B, ya. Tidak, kalau yang ini harus dipecah melalui hukum De Morgan menjadi A0 or B0. Nah, kita anggap A dan B disediakan juga sebagai inversinya. Ya, jadi yang ini kita pecah dulu. Kemudian kalau nanti kita mendapat AND dan OR, ya bisa bisa dikonversi sebagai hubungan seri atau paralel.
Dalam contoh kita di sini sebenarnya kalau melihat ini, mungkin saya coba di sini aja, ya. Yang notnya memang di sini di atasnya tidak ketahui ini memang yang pertama, karena nanti secara intrinsik ada inversinya, jadi kita tidak usah memperhatikan not pertama sebenarnya itu membantu kita. Jadi di sini kemudian ada 3 sinyal yang diandkan. Ya, kalau 2 kali anda itu bisa menjadi satu rangkaian seri. Kemudian yang memang dalam kurung biasa hubungan seri nanti diparalelkan. Mungkin seperti ini. Jadi kita nanti ya coba dikonversikan operator sesuai dengan aturan untuk NMOS. Kalau ini memang di NMOS. NMOS. Kemudian kalau PMOS-nya, ini langkah kedua, langkah ketiga, menerapkan prinsip duality pada rangkaian PMOS. Rangkaian paralel menjadi seri dan sebaliknya. Jadi kalau PMOS nanti, jadi dia nanti di sini paralel. Ya, seperti ini mungkin. Jadi kemudian, seperti tadi seri dan paralel, saya mungkin ke DSC2 supaya melihat ini fungsinya di atas, mudah-mudahan tidak terlalu kecil. Saya tidak tahu, mungkin tidak bisa diperbesar ya, karena selalu sama. Ya, saya tahu nanti memang ada 3 input, harus diperkecil. Mungkin seperti ini. Nanti persamaan, nanti ini ada A, B, C, nanti di 1 kali. Oke, mungkin begini saja, nanti di sini A, B, dan ada input C. Kemudian karena saya mungkin mulai dengan NMOS-nya, jadi NMOS-nya dia seri. Jadi 3 kali seri. ABC. Betul kan? Kalau NMOS-nya terhubung dengan di bawahnya memang dengan tidak mau di sini ada ground dan terhubung seri. Terhubung ya sekitar ini. Tinggal sekarang bagaimana dengan DN, lalu lagi satu
Saya mungkin kasih di sini saja. Dan saya kasih langsung namanya DN, jadi dia memang dianggap sebagai inversinya, karena kita asumsikan inversinya juga tersedia, dan ada satu transistor, karena ini OR, jadi subrangkaian ini yang terdiri atas hubungan seri ABC, nanti diparalelkan. Kalau paralel, nanti dia jadi ini kira-kira ya. Ya, dan ini menjadi NMOS. Yang belum ada itu PMOS-nya, mungkin mau move dulu ini, mungkin kasih lebih dekat. Aduh, mungkin. Aduh. Oke, biar begini saja. Ya. Oh ya, sama seperti apa? Oh ya. Oke, saya nanti kasih lebih ke atas sebenarnya, karena kita mau sekarang merancang. Jangan lupa. Nah, kenapa tidak mau? Supaya ada tempat nanti untuk rangkaian PMOS atau pull up yang terdiri atas PMOS. Jadi kita mulai sekarang. Saya mau dulu di geser ini juga teksnya. Jadi yang tadi di seri menjadi sekarang paralel. Kemudian yang paralel menjadi seri. Kalau PMOS-nya, jadi dia 3 kali, mungkin di sini nanti paralel, 1, 2, sama memang 3. Saya sengaja ya, kita memang nanti kalau sudah ada ya begini, saya mau kasih dia paralel. Ini harus dihapus. Dan kita tahu PMOS-nya terhubung dengan catur daya dengan VDD. Bisa lihat ini memang paralelnya. Memang sedikit tergeser kalau masing-masing transistor supaya lebih gampang untuk menghubungkan ini ke A, ini ke B, ini ke C. Tinggal satu yang di sini tadi paralel NMOS-nya yang DN perlu
dihubungkan secara seri sekarang. Sekarang mau sini ada dari sini langsung ke sini, dan ini memang outputnya. Ya, di tengah pull up dan pull down network terdapat outputnya, dan kita bisa melihat nanti hasilnya di sini. Seperti ini. Nah, ini masih harus dihubungkan dengan D. Ini mungkin saya kasih pindah, ini mungkin kurang cocok di sini, dan sebaiknya di sini aja. Mungkin D, nanti di sini. Sebenarnya bisa juga di atasnya ya, lebih ya biar. Atau mungkin saya kasih geser lagi supaya lebih rapi ya. Kalangnya. Nah, gimana? Tidak ada. Sudah hilang. Oh, tidak di atas ini. Ini mau sini. Aduh, jangan. Nah, ini kalau memang DSC2 sekarang saya tidak bisa lagi. Saya save saja begini. Oke, mungkin sudah bisa lihat. Nah, ini memang rangkaiannya yang bisa disebut rangkaian kompleks. Kemudian bagaimana dalam layoutnya? Nah, ini yang ya, kalau memang bisa ditransfer melalui formatnya Verilog dan ditransfer dari schematic ke layoutnya, tapi ada caranya yang lumayan menurut saya, mungkin ya untuk persamaan yang mungkin tidak terlalu rumit, lumayan sederhana. Kita selalu mulai dengan mungkin VDD yang di atas pakai metal 3. Kemudian VDD untuk groundnya atau VSS, kalau di rangkaian digital sering disebutkan VSS, dan coba perhatikan dia lebarnya 4 lambda. Kasih teksnya dari palette, ada untuk VDD di sini, VDD supply 1 kali. Kemudian groundnya nanti disebut VSS 1 kali. Kita mulai begini. Kemudian dibagi lagi, yang bagi 2, di atasnya nanti terdapat PMOS, dan di bawahnya terdapat NMOS. Kalau kemudian dari persamaan, mungkin kembali ke sini, ada 4 sinyal input. Itu kan? 4. Ada A, B, C, dan sebenarnya D atau DN. Kita di sini mungkin DN. Dalam persamaan boolean ini, ada fungsi boolean A, B, C, D. Jadi setiap inputnya punya satu poli yang sekarang gambar vertikal, dan dia punya lebarnya 2 lambda. Nah, L-min-nya 2 lambda. Ini kita bisa gambarkan M4 yang seperti ini. Mungkin bisa juga di atasnya begini saja.
sebenarnya tidak apa-apa. Jadi semua ini dua ini sini. Nah, ini. Oh, dia tidak mau ke sana. Oke, saya tambah saja ke atas. Tidak apa-apa. Lebih cantik. Mungkin begini. Kemudian ada 4 tadi saya bilang. Jadi masing-masing ini nanti menjadi inputnya A, B, C, dan Dn. Dan lubangnya 2 lambda. Ya, bisa langsung sebenarnya dikasih sinyal. Kalau yang pertama, mungkin bisa di bawah, ini A, dia menjadi clock, karena inputnya. Saya nanti ingin meniru atau simulasikan tabel kebenaran. Jadi ada nanti, karena 4 sinyal input, ada 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, ya, kemudian 0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Jadi saya mulai dengan A, dia pakai nanti time law-nya, cuma melihat 0,225, saya assign, kemudian clock lagi ya, add clock untuk input clocknya, untuk B, dan perhatikanlah ini sudah langsung 2 kali lebih besar. Jadi ini sudah membantu, karena kalau lihat tabel kebenaran ya, saya mungkin di sini aja. Saya hapus dulu. Paste di bawah nanti fungsi kedua ya. Tabel kebenaran nanti dia punya seperti mungkin A, B, C, D, N. Kita anggap walaupun dia DN tapi ya ini cuma nama sinyal seperti ini. Jadi nanti 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1, kemudian 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, dan 0, 1, 0, 1. Cuma mau kita melihat polanya. Coba sudah memikirkan pola yang ada pada ini. Sekarang 1, 0, mungkin sampai di sini. Dan saya mau mungkin ganti ini menjadi DN supaya nanti dia sesuai dengan tabelnya. Ini B. Dan ini A. Oke. Bisa melihat frekuensi A, kalau A-nya, dia setiap clock-nya, atau setiap baris, dia berubah. Dari 0 ke 1, 1 ke 0. Dia setiap kali berubah. Kemudian kalau di B, dia setiap 2 baris berubah. Dari 00, kemudian 11, 00, 11. Kalau C-nya, dia 4 kali. Setiap 4 baris
berubah. Jadi kalau kita memang melihat sistem biner yang menghitung 0, 1, 2, 3, 4 dalam sistem biner, dia punya pola seperti ini. Dan pola ini nanti kelihatan di sini. Kalau A-nya berubah setiap di sini nanti kalau dijumlahkan setiap 0,5 nanodetik untuk A. Kalau B, dia sudah 2 kali lebih besar periode, dia 1 nanodetik. Ya, coba menjumlahkan 4 nilai di sini. Dari time low, rise time, time high, fall time. Ini nanti 1 nanodetik. Oke. Kalau C, bukan ini begini, kasih clock lagi, C-nya secara otomatis harus slower. Karena dia harus 2 nanodetik. Ini jumlah nanti kalau slower faster dia membagi 2 atau kali 2. Kalau slower dia 2 times slower, 2 kali lebih lambat. Tapi kita mau yang 2 nanodetik ini. Namanya belum diubah. Ini C. Dan yang terakhir D-nya, dia lagi sekarang bukan 2, dia 4. Dan kasih DN. Kalau dalam simulasinya, kita melihat pola seperti ini. Ya, bisa melihat dari kiri 0000, kalau kemudian 1000, 0100, 1100. Ini penting sekali untuk membuat simulasi di mana semua kombinasi sinyal input disimulasikan. Karena kalau belum semua kombinasi, jadi kombinasi untuk input A, B, C, D, N disimulasikan, belum bisa bilang rangkaian ini benar. Karena kita harus memverifikasi tabel kebenaran ini. Memang nanti outputnya, saya tidak tahu output seperti ini, memang nanti harus dihitung. Seperti 0000, pasti ini 0. Yang pertama nanti 0 ya, karena ya coba, dia 1 karena nanti di notkan di sini. Kalau A, B, C ini 0, or 0, di 0, nanti di notkan, berarti ini 1. Kalau 1 yang A, dia memang 0, ini 1 juga. Ini 1, kalau salah satu sinyal dari ABC 0, pasti bagian ini juga 0. Jadi ini sampai di sini 0, kalau D-nya dia 0, pasti juga 0, ada diinversikan 1. Kan ada inversi di sini, notnya. Kalau ini sama, sebenarnya semua ini 1, bisa nanti ya, mudah-mudahan saya benar. Nah, ini sudah beda karena ini ada 3 yang 1, berarti di sini 1. Or DN, karena tidak apa-apa, kalau ini salah satu-satunya sudah bisa dibilang ini menjadi karena nanti inversian 0. Dan bisa dibilang kalau DN-nya 1, karena untuk yang terusnya di sini juga pasti dia 1, betul kan? Sekarang karena DN-nya di sini terus 1 bersatu, jadi ini selalu 1, nanti dinotkan karena di-or-kan dulu, tapi or-nya ini tidak, ya karena DN selalu 1 berarti yang bagian di dalam
kurung siku 1 dan dinotkan menjadi 0. Jadi untuk semua yang lain nanti dia menjadi 0. Ini nanti seterusnya. Ini saja. Ya, kita nanti lihat, tapi ini masih kita cuma polanya menentukan sinyal input. Penting sekali, memang harus begini. Oke, ini adalah template-nya untuk semua rangkaian atau gerbang kompleks yang berinput 4 sinyal. Kita mungkin tambah dulu karena nanti outputnya di sini ya nanti juga 4 lebarnya 4. Ini pakai metal 2 untuk vertikalnya dan ya mungkin kira-kira di sini supaya bisa dilihat nanti saya kasih outputnya atau ini nanti fungsi 1. Out mungkin supaya nah ini memang pakai variabel dan visible karena outputnya variabel dia outputnya. Kemudian saya harus ingat yang mana seri yang mana paralel. Saya mulai dengan seri dulu. Jadi saya mau tempatkan dulu di sini ada nanti 4 lambda, kita begini, 4 lambda yang ABC, betul, seri. Nanti. Tapi sebenarnya kita belum sampai ke situ. Kita dulu saja taruh NWL-nya, NDIF. Dan masih ingat kalau untuk NMOS-nya nanti W N MOS sama dengan 2 kali L-min. Jadi sama dengan 4 kali lambda. Karena L-min sama dengan 2 lambda ya, harus sudah kita kalau WP nanti WP MOS sama dengan 2 atau sampai mungkin 3 kali with NMOS. Jadi di sini bisa nanti 12 kali lambda. Oke. Kita mau Oke, kita lanjut. Jadi tadi saya sudah menentukan lebarnya, panjangnya 2 lambda, ini ditentukan oleh poli. Kalau lebarnya nanti ditentukan NDIF-nya. Kemudian tadi dibilang 12 lambda untuk PMOS. Jadi di atasnya nanti PMOS. Mungkin mulai di sini, sekitar di sini. Kalau nanti berapa dia harus 12. Nah, dia memang begini. Ini 12-nya. Kira-kira seperti ini. Untuk setiap poli. Kenapa? Karena setiap poli, setiap input terhubung dengan 1 PMOS dan 1 NMOS. Jadi ini masih sebenarnya bisa dibilang template-nya untuk semua rangkaian gerbang logika kompleks yang berinput 4 sinyal. Tinggal sekarang menghubungkan
Kalau di sini mungkin saya tulis saja. Mungkin saya copy paste dari sini ya, dari sini. Ya, kita diingatkan ini. Jadi yang A, dan B, dan C yang di sini, maksudnya seri, saya mulai ambil mungkin dari sini dan kasih kontak. Kalau sebenarnya via untuk metal-metal disebut via, kalau kontak disebut metal sama poli atau difusi. Jadi di sini. Kemudian karena A dan B dan C seri, dia seperti ini. Ctrl W, seperti ini. Dan seperti di sini nanti. Ctrl W. Nah, tinggal bagaimana sekarang outputnya C, dia paralel dengan outputnya D. Jadi drainnya C, kalau ini source, ini drain. Kalau D, di sini kita nanti harus hubungkan yang ini di sini. Kemudian outputnya dari D punya drain terhubung, dan ini terhubung nanti dengan outputnya di sini. Jadi ini sudah untuk rangkaian NMOS atau pull down network. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin karena ini penting sekali, sudah bisa melihat cara untuk mendesain gerbang logika kompleks. Bagaimana? Nah, seperti tidak ada. Jadi saya anggap dimengerti. Nah, ini mudah-mudahan bisa melihat ini ABC punya transistor yang memang selalu ada, saya harus memang tutup. Maaf, di task manager. Oke. Baru dibuka kembali. Pasti sudah hilang ya, kecuali saya rasa tadi lupa untuk, ya memang tidak. Tapi mungkin yang sekarang mungkin saya coba untuk menggambar yang tadi serinya. Saya kasih begini. Coba melihat sebenarnya kalau di seperti ini. Tadi mungkin dengan
pin name atau bukan pin name, mungkin pin name. Oh ya, source drain. Ada source drain, ini juga source drain ya. Jadi tadi saya hubungkan di layoutnya seperti ini. Saya bilang ini outputnya drain, nanti dia ke outputnya. Seperti ini. Bagaimana dengan D0? Ini masih N-nya ya. Jadi yang tadi, yang sebenarnya ya waktu dia masih terputar dari atas ke bawah tapi tersusun, begini sebenarnya dia harus ke drain, maaf tadi seperti ini ya, karena dia mau paralel seperti ini, tuh kan? Kalau nanti ini D-nya, D0-nya, resistor ini. Dalam layoutnya ada bisa juga seperti ini, digambar seperti ini. Mungkin sekarang sudah melihat sebenarnya ini sama. Tadi dari cuma memang nanti di sini ada satu kali lagi groundnya. Tadi ini ada A, B, C, dan ada D0. Ini sama dengan yang di measurement di sini. Yang ini. Nah, mudah-mudahan bisa melihat bahwa di layoutnya di sini transistor nanti semua berbaring. Kalau mau untuk di PMOS-nya, saya mungkin kasih pindah ini juga sedikit ke sini. Nanti seperti ini. Bagaimana PMOS-nya? Ada juga M4, betul? 1, 2, 3, M4. Sekarang masing-masing kasih baring. Dan sebenarnya bisa pas di atasnya. Dan sebenarnya bisa juga dihubungkan seperti ini. Ya, dengan ini cuma inputnya terhubung, ya, seperti polinya yang dari bawah ke atas yang merah. Kalau mau bisa juga dikasih 4 input nanti di sini supaya lebih jelas. Oke. Mungkin kalau mau bisa juga dikasih sekarang A, B, C, ini D0. Nah, bagaimana digabungkan? Kalau yang tadi di sini seri, di atasnya harus paralel.
Ini sedikit lebih sulit di dalam diagram ini. Nanti di atasnya saja. Sedikit di sini saya kasih satu, seperti di layout ya, kita bisa juga kasih seperti ini. Nanti ini VDD-nya, dan ada VDD di sini, karena semua paralel. Kemudian bisa di sini mungkin juga paralel. Berarti nanti outputnya ini sama dengan outputnya ini. Dengan cara begini, dia paralel. Kalau dari VDD paralel ke sini, atau bisa lewat B, PMOS B, sini nanti outputnya, atau bisa lewat A, outputnya ini. Nah, ini nanti seri dengan di atas. Kalau ini seri ya, mungkin saja. Kalau ini nanti outputnya di sini. Ya, mungkin seperti ini. Bisa melihat lagi kalau yang seri di sini di atasnya paralel, kemudian yang paralel sekarang subrangkaian ABC nanti paralel seri dengan DN, kemudian ke output. Jadi sama seperti di situ, kita cuma bikin satu, ya, Ctrl W. Oh ya, tadi harus lebih lebar ya. Tadi kita perhatikan baiknya begini. Oke, kemudian juga dari sini punya nanti di sini memang tidak terlalu cantik ya. Sekarang mungkin begini saja. Dan ini sudah menjadi output. Dan saya pakai karena ini saya anggap ini metal satu untuk interkoneksi lokal sampai nanti ke sini. Ini semua ini pakai metal satu. Jadi sekarang ada jalur, di sini juga di atas, jalur dari VDD-nya ke bagian ini yang nanti yang nanti ke sini, kemudian ini outputnya DN. Setahu saya mungkin ini sudah sama dengan yang di atas ini. Kita bisa simulasikan ini di sini. Kalau misalnya seperti tadi dibilang outputnya dia belum, mungkin ada masalah sedikit. Oh ya, karena mungkin kalau disimulasi, oh ya, dia tidak bisa dari drain ke source ya. Dia punya masalah di sini. Berarti kalau ini drain source sama di sini ya, perlu di flip. Nanti saya kasih lihat dulu masalahnya untuk PMOS
saya kasih baring, nah, coba lihat, ini memang ini yang ke VDD ya, ini VDD, tapi dia harus terhubung dengan source-nya. Berarti di sini harus horizontal begini, source-nya harus kiri di sini. Nah, bisa lihat ini masih drain-nya source, saya flip, oops. Undo, tidak mau, berusaha. Sebenarnya ini beda, source-nya, oh ya ini beda, saya juga harus, bukan ini, ini dulu, karena memang harus drain, ini ke drain-nya, kalau ini source-nya, tapi ini masih salah, karena source-nya baru drain-nya, dan ini juga masih salah, karena source-nya baru drain-nya. Jadi drain-nya harus selalu menuju output, source-nya menuju VDD atau ground-nya. Mudah-mudahan kalau disimulasi sekarang, oh ya, sekarang di sini 1. Masih ingat tabel kebenaran? Di sini, dia selalu 1, kecuali semua ABC, semua 1 dan DN 0, atau DN-nya 1. Kalau DN-nya 1, pasti output-nya 0. Jadi, kalau DN-nya 1, oh ya, di sini juga dia. 1 lagi, coba lihat di sini. Tadi saya bilang drain-nya harus menuju ke output, tapi di sini kelihatan drain, NMOS-nya di sini masih terhubung dengan ground-nya. Kalau ada yang seperti abu-abu, waktu simulasi ini mungkin membantu, memang dia berfungsi sebagai saklar di sini, cuma untuk transfer sinyal dalam simulasi logika ini tidak bisa. Sampai jadi seharusnya nanti di flip saja. Lihat sekarang source di sini dan sudah berfungsi. Dan sekarang kalau dikasih 1, ini memang dia bisa mentransfer 0. Ini memang D-nya, dia menjadi semacam inverter. Kemudian kalau dia 0, dan semuanya ABC 1, dia nanti lewat di sini. Oke. Tadi sama di microwind, mudah-mudahan kalau tadi sudah ditentukan ada sinyal masing-masing dari sekarang simulasikan, oh ya, ada polarized N-well. Masih ada yang ingat apa yang harus dilakukan kalau ini N-well-nya ada warning peringatan seperti ini? Ke VDD, Pak. Betul. Jadi N-well-nya perlu dihubungi dengan, sebaiknya pakai ini saja. Ada kontak N plus diff dengan metal. Yang kedua dari atas. Ini nanti ditaruh sebelah ada jalur metal yang VDD. Di sini, sekitar di sini. Sekarang kalau memang lihat kelihatan di sini juga N-well-nya termasuk VDD. Sebelumnya tidak. Oke. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, baik. Dan coba lihat apakah memang betul atau tidak. Saya lihat di tabel kebenaran untuk 7 baris pertama, ini 7 ya. Dia 1, kemudian dia 0 untuk 9 kali. Di microwind juga ya.
7 kali. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 1,75 nanodetik, baru dia turun untuk 9 kali. Kemudian di sini sudah ada 000 lagi, dia menjadi 1. Jadi memang bisa dibilang ini excuse me, sudah oke. Verifikasi sudah ya sudah dibenarkan. Oke, ini salah satu contohnya untuk merancang gerbang logika kompleks dengan 4 sinyal input. Ada mungkin saya cuma karena tadi mungkin kelihatan dengan oh ya mungkin belum di sini ya. Biar bagaimana penentuan ukuran gerbang logika kompleks? Nah, sebenarnya di sini untuk menjadi di layoutnya khusus timingnya bisa lihat kalau dia turun dan naiknya beda. Kalau dia turun di sini karena memang D-nya naiknya kalau di sini 111 ya tidak jelas. Tapi sebaiknya kalau mau kita harus ikut yang ini. Ada rekomendasi di mana pada hubungan seri nanti terhitung berapa banyak berapa transistor terhubung seri, kemudian dikalikan dengan ya banyaknya sebagai faktor untuk lebarnya transistor, jadi di W. Kalau kita kembali di sini, kalau saya lihat di sini subrangkaian ini yang seri dia 3. Jadi seharusnya di sini sebenarnya dikali dengan faktor 3, jadi 3 kali. Semua ini 3. Kemudian subrangkaian seri ini terhubung paralel dengan DN, karena paralel tidak diubah. Jadi ini sudah selesai. Kalau di atasnya ada subrangkaian ini, dia paralel tidak perlu diubah. Tapi nanti subrangkaian paralel ini terhubung seri dengan DN. Karena subrangkaian ini nanti dihitung 1 unit. Jadi 1 unit ini ABC nanti terhubung seri dengan DN. Jadi ada faktor 2. Karena DN 1 nanti subrangkaian ini terhitung 1 kali. Jadi bisa dibilang memang 2 bagian dalam hubungan seri ini. Jadi dikasih faktor 2 semua. Sekarang dikasih karena tadi 2 kali 2, 4. Jadi semua ini dikasih 4. Itu faktor 2 ya. Ini yang benar cukup sederhana. Dengan kata lain, kalau di sini, tadi di NMOS-nya, kalau kita bicara faktor, maaf, gimana? Oh ya. Kalau faktornya seri, karena ini 3 kali seri. Jadi ini faktornya 3. Nanti paralelnya faktor lompat ke sana 1. Untuk PMOS kita mulai memang dari dalam ya, jadi ada subrangkaian. Karena ini paralel ya faktor 1. Kemudian paralel ini
menjadi dia nanti seri. Jadi ini ada faktor 1. Mungkin di sini mungkin supaya lebih mengerti, ini kali 1. Jadi di sini nanti kali 2. Karena dulu saya lihat subrangkaian dulu, baru subrangkaian ini nanti berhubungan seperti apa dengan subrangkaian atau sinyal lain. Jadi di sini saya lihat yang 2 di sini memang karena seri. Jadi bisa dibilang kalau di atasnya yang ABC harus 3 kali lebih besar. Kalau tadi 4 harus 12, jadi saya tambah, baiknya di sini ditambah 8, jadi 2 kali. Kalau ini nanti 6, 7, ini 8. Ini cuma untuk ABC, betul kan? Kalau untuk PMOS-nya, kita memang harus diperpanjang N-nya. Untuk PMOS-nya semua 2 kali lipat. Yang tadi 12, saya tambah lagi 12. Ini mungkin plus semua ya. Kita lihat memang beda kalau di bawah D. Untuk NMOS-nya tidak. Ini 1 kali. Jadi ini sebenarnya nanti menjadi lebih, kalau timingnya ya sudah lebih simetris, 8 dengan 6. Tapi di sini memang harus dikasih, kalau semua seperti ABC, ya, tapi ini memang bisa dibilang kita ikut rekomendasi saja. Oke? Ini yang perlu disesuaikan nanti ukuran khususnya lebarnya transistor, tergantung dia terhubung seri atau paralel, panjangnya kanal atau transistor tetap L sama dengan L min. Ini tadi contohnya ada, tapi ada di situ. Oke. Mudah-mudahan sudah saya kasih lihat di dalam skematik, ya, kalau setiap inputnya terhubung dengan satu NMOS, satu PMOS, di sini sama di microwind, ya, bagaimana sebenarnya untuk siapkan saya membuat layout, tata letak, dan nanti cuma terhubung transistor masing-masing melalui metal 1 sesuai dengan hubungan seri atau paralel yang berlaku. Ada satu cara lain, khususnya kalau dia sudah mulai lebih rumit, untuk menggambar rangkaian di atas kertas. Jadi ini disebut diagram tongkat atau stick diagram, dan sebenarnya dia ikut rekomendasi seperti tadi waktu saya menggambar tata letak, waktu saya melayout, saya mulai. Dia nanti punya di sini, coba lihat di atasnya ada jalur power. Saya gambar seperti ini, betul kan? Sebenarnya bisa juga
digambar seperti ini. Tapi di sini disebut satu jalur saja. Jadi dia tidak terputus. Dan kalau kelihatan sebenarnya di sini di layoutnya, coba melihat sebenarnya ini terhubung. Kalau difusi ini terhubung dengan ini. Kemudian di sini terhubung dengan ini juga. Dan ini juga terhubung. Jadi sebenarnya kalau pada awalnya tidak apa-apa, sebenarnya saya bisa kasih seperti ini aja. Betul? Kemudian ini bisa dihapus. Nanti diambil cuma satu kali ya di permintaan satu ini. Tetap ada yang satu kali. Seperti ini. Oh, ada ini juga. Bisa melihat? Di atasnya sama, sebenarnya terhubung. Semua ini terhubung, jadi saya bisa menghubungkan sebenarnya semua. Ini satu, kalau dalam diagram tongkat di sini yang disebutkan satu kali saja, bukan yang terputus di sini. Sampai kalau di ini tidak perlu begini, tapi satu kali. Dan kita akan belajar minggu depan bagaimana untuk membuat ini. Memang sebenarnya saya lihat ada tugasnya untuk hari ini, kita belum masuk ke, mungkin masih masuk di situ. Karena masih ada 20 menit mungkin. Jadi di sini juga bisa dihapus. Yang satu ini, sebenarnya ini masih dibutuhkan, ini juga. Tapi sebenarnya nanti maksud saya cuma satu kali ya. Supaya kelihatan, ini tetap memang dibutuhkan. Satu kali terhubung dengan ini, tapi cuma satu kali ya. Dan di sini mungkin tidak terlalu cantik, tapi satu kali begini saja. Dan mudah-mudahan fungsinya tetap sama. Betul, tetap sama. Ini yang sebenarnya hampir semua gerbang logika kompleks punya satu solusi di mana nanti kelihatan kita bisa pakai satu garis saja untuk jalur. Jadi tidak perlu masing-masing untuk jadi langsung transistor atau output yang mungkin drain dari in 1 nanti terhubung dengan source-nya in 2. Itu langsung terhubung di sini. Ini maksudnya. Kita akan melihat memang apa kelebihan kalau begitu. Kemudian hubungan antara transistor memang pakai metal metal 1. Dari ini nanti kita lihat yang ini tadi di sini ya, ke outputnya juga ke di sini juga, dan ini memang juga ke VDD, ini pakai metal 1. Dan ada kontaknya, kalau kontaknya selalu di antara metal dan difusi. Ini pakai tanda X. Nah, difusi ya, di mana saja ada ini terhubung dengan difusi dengan transistor. Kemudian metal-metal pakai bundaran. Tanda ini nanti ya metal 2 seperti di sini. Untuk membedakan nanti ada metal, ada lebih cepat kelihatan sama di sini metal 2, metal 1.
ini menjadi 4 ya. Oke. Ya, ini diagram tongkat dan mungkin membantu karena bisa digambar di atas kertas dengan lebih cepat. Untuk menyiapkan dulu, ya kalau di microwave nanti mungkin kalau salah digambar untuk diperbaiki mau dihapus, mungkin nanti ada yang lain yang dihapus. Jadi sebaiknya mungkin digambar dulu di atas kertas sebagai diagram tongkat. Untuk apa saya mau sekarang ini pertanyaan ini mengenai jalur difusi untuk difusi P dan N karena 1 kali. Ini bisa menjadi satu rangkaian yang lebih padat. Karena nanti inputnya poli bisa lebih dekat. Di mana tadi saya coba kasih lihat. Kalau tadi saya ada 2, ingat ada 2 kontak di sini. 2 kontak di sini. Dan masing-masing nanti ada jaraknya di antara poli dengan kontak, kontak dengan kontak, dan kontak dengan poli. Jadi jaraknya di antara 2 poli di sini lebih besar. Sebenarnya ini bisa lebih dekat. Coba lihat kalau saya compile one line, kalau F1 sama dengan nanti di sini A ampersand B ampersand C dan OR D not. Saya tidak salah seperti ini. Kalau compile one line, coba lihat. Ya, dia jauh lebih kompak. Betul kan? Coba lihat. Kalau saya mengukur nanti memang masih bisa dioptimisasi juga di bawah. Di atasnya, sekarang saya mengukur, kita mulai di sini. Teman-teman. Jadi di sini jaraknya ya 0,36 mikrometer atau dia 6 lambda ya. Saya mau kasih lebih besar lagi di sini. Jadi dia kelihatan di sini. Kita mau pukul lagi. Di sini kelihatannya kita lihat di sini dia 6 lambda. 6 lambda di sini. Dibandingkan dengan yang di bawah saya punya pukul lagi. Dia punya 12. Jadi dari 6 lambda sudah menjadi 2 kali lipat. Itu sebabnya nanti besarnya atau luasnya gerbang logika ini mungkin bisa dibilang 2 kali lebih besar. Kalau tidak dimanfaatkan pakai satu jalur difusi saja. Ya, sebenarnya di bawah sekarang bisa dikasih lebih dekat polinya. Sebelumnya tidak karena masalahnya pada awalnya saya cuma kasih lihat di sini. Nah, pada awalnya saya memakai kontak masing-masing. Jadi di sini 1 dan 2. Mungkin seperti ini. Ya. Jadi terputus
jalur difusi, dan karena begitu memang saya perlu dua kontak. Nanti dua kontak ini punya masing-masing punya jarak, dan sebenarnya juga ada jarak di antara dua difusi yang bisa kalau di dalam manual microwind. Saya mau promosikan ini juga ya, ada kita punya manual ini untuk microwind belajar, itu bagus sekali kan, karena banyak ilmu yang bisa didapat di sini. Dan di sini memang di bab 13 dia membahas masalah atau peraturan desain yang sebenarnya bisa di sini terdapat di help, ada design rule. Nanti di sini ada width-nya, ada spacing, ini jaraknya. Jadi jaraknya kalau mau dihitung nanti poli dengan kontak harus lihat di sini poli ini poli dengan poli difusi, mungkin belum ini kontaknya di sini ini dia nanti R406 distance between contact and polygate 3 lambda sebenarnya di sini. Ya, 3 lambda, nanti besarnya kontak ini 2 lambda, kemudian ada overlapnya, mungkin yang extra diffusion ini overlapnya 2, jadi sebenarnya sudah 2 plus 2 plus 3 menjadi 7 lambda. Kemudian di antara difusi dengan difusi. Ini R202, ada 4 lambda lagi. Jadi seharusnya di sini di antara 2, ini harus 4 lambda, mungkin betul. Jadi sebenarnya kalau yang tadi 7 plus 7 plus 4 sudah menjadi 18. Kalau tadi dia mungkin belum ikut, kalau saya tadi hitung dia cuma 12, ya mungkin tidak, maka benar tidak benar ya. Tapi bisa melihat bahwa kalau menggambar layout atau melayout dengan memutuskan jalur difusi, berarti dia nanti menjadi lebih besar rangkaiannya. Ini saja. Jadi kita ingin memperkurang putusan daerah difusi. Karena dengan alasannya kalau terputus daerah difusi, nanti menjadi lebih besar. Dan ada yang namanya Euler, dia menemukan prinsip jalur Euler, atau satu prinsipnya, yang saya coba membaca saja. Kita melewati setiap gerbang transistor jalur poli di dalam rangkaian NMOS dan PMOS satu kali dan dengan jalur yang sama. Dan urutan penlewatan gerbang menentukan urutan jalur poli semua sinyal input di dalam layout urutan gerbang transistor optimal. Nah, dalam contoh ini mungkin susah dimengerti, pasti. Saya juga akui tidak terlalu. Yang pertama kita harus melihat di sini sekarang, kalau sebenarnya ini persamaannya di sini sama dengan not, kemudian ada A, di sini A, or, karena ini, maaf, seri, aduh, salah sendiri. A, dan, karena ini seri dulu, betul, ini seri, dengan BC, jadi B dan C paralel, betul? Memang saya selalu baca NMOS-nya, itu yang paling gampang. Kemudian D-nya lagi OR.
Mana saya punya kuasa dan dengan D. Ini fungsinya. F sama dengan ini. Dari NMOS. Pasti PMOS nanti terbalik. Jadi saya menggambar sebenarnya untuk NMOS nanti ya, untuk NMOS saya tahu ini A seri dengan B. Kemudian dengan B paralel C. Ini B, C, ini A. Kemudian satu kali dia D-nya paralel. Sekarang seperti ini. Nah, mungkin di sini nanti kita tahu memang nanti B dan C, B, C, D masing-masing terhubung dengan titik ini. Kemudian melewati setiap gerbang transistor di dalam rangkaian NMOS dan PMOS, kita mulai dengan NMOS dulu, satu kali dan dengan jalur yang sama, tidak boleh berhenti. Saya mungkin coba dengan ini dulu. Oke, saya bisa seperti saya mulai di titik ini. Mungkin di sini, di atasnya. Mungkin saya melewati B, kemudian melewati C. Nah, saya di atas ini. Sekarang cuma ada satu pilihan. Saya bisa ke D, dan kemudian saya bisa ke A. Nah, ini memang sebenarnya cocok, bisa. Jadi kalau di sini sekarang yang orange, dia punya urutannya B, C, D, A. Saya coba yang satu lain, ada lebih daripada satu. Mungkin dari A, saya mulai dari A dengan B, baru saya ke C. Wow, bagaimana sekarang dari C saya ke D? Karena tidak ada jalur, karena saya harus lewat A atau saya harus kembali lewat C-nya. Jadi ini seperti dia nanti lompat di sini, baru bisa ke D. Jadi yang ini, yang A, B, C, D, ya kalau biasa, dia bukan jalur Euler. Ya, karena bisa lihat di sini waktu saya tiba di C, saya sudah saya dalam jalur buntu dan saya harus lompat ke atas lagi supaya bisa lewati transistor D. Jadi bisa dibilang sebenarnya urutannya input A, B, C, D untuk fungsi ini tidak punya jalur Euler dan tidak bisa menggunakan daerah difusi yang satu jalur saja. Jadi pasti ada terputus. Kita melihat ini, saya buka satu increment baru, karena ada yang compile one line. Kalau ini fungsi kedua tadi, ada not, ada A dan maaf ya, A dan BC. Aduh, F sama dengan ini not dulu ya, kita sekarang pakai ini dari A ampersand B C, kemudian dia ke port D, mungkin seperti ini. Ya, coba lihat ada A, B, C, D.
Kita melihat memang di sini terputus. Di sini di bawah juga ya, di sini terputus. Bisa melihat ini? Jadi ABCD-nya tidak, tadi juga kelihatan dari satu polinya tidak seperti ABC, dia optimal. Kalau jaraknya minimal di antara polinya, kalau C dengan D jaraknya lebih besar karena kelihatan memang terputus di sini. Kalau saya pakai jalurnya BCDA, kalau BCDA, apakah sebenarnya bisa melihat di sini? Sebenarnya BCDA, bagaimana tidak bisa menulis? Mungkin BCDA ada sulit sebenarnya, karena kita tidak boleh D-nya, kita bisa DA. Mungkin ya, kalau saya lihat dari persamaan ini, kita memang tidak boleh berubah juga persamaan ya, karena ini A dan B, kita tidak bisa bilang B, C, dan D. Jadi sebenarnya yang B, C, dan DA susah karena saya tidak bisa masukkan atau nanti kasih A-nya setelah D. Jadi sebenarnya ini juga nanti akan mengubah fungsinya, juga tidak bisa. Tadi saya salah. Oke, saya coba lagi. Sekarang saya mulai dengan D. D, A, baru B, baru C. Nah, ini bisa. Saya tidak akan berubah, karena ini nanti menjadi D, B, C, A. Oke. Karena D-nya nanti saya kasih pindah ini ke depan dalam persamaan. Dan saya nanti tukar juga A dan B. Karena ini ada kaidah mungkin komutatif. Ya, kaidah komutatifnya, dan jadi dua term ini A dan B, C bisa diubah. Jadi bisa D, B, C, A. Saya sekarang mengubah persamaan ini. Jadi D-nya di depan. Ini saja. Kemudian, oh ya, D, A, B, C ya. Oh, D. Oh ya, aduh, tidak ada yang protes tadi. Karena ini D, A, B, C. D, A, B, C. Tadi di depan saja. Tadi sebenarnya tidak. Sebenarnya bisa juga D, B, C, A, B tidak bisa. D, B, C. Ya, mungkin tidak bisa juga. Nanti. Jadi ini memang bisa D, A, B, C. Kalau di compile, kita lihat menjadi seperti ini. Jadi kita mencari jalur dari urutan input di mana difusi P dan N tidak terputus melalui jalur Euler. Ada banyak contohnya, seperti ini A, B, C, D, sekali putusan daerah difusi, memang ini, oh ya tadi yang saya pakai sekarang ya, di sini. Di NMOS-nya, tapi kalau nanti di ABC, itu dia bisa. Satu C-nya, ada juga D, oh ya, kalau di sini ya kelihatan, ya, dalam stick diagram.
Ini jalur 1. Nanti kelihatan seperti tadi ya, saya yang ini sama dengan ini. Oke, mungkin karena sudah setengah 10, saya rasa ini sudah terlalu banyak mungkin. Atau tadi kita mulai jam 8 ya. Oh ya. Jadi ya, saya rasa untuk sementara memang nanti kalau mau di handout-nya kita melihat perbedaan ya, kalau layout-nya bisa hampir 20% lebih kecil. Ya, dan ada di handout-nya ada contoh yang juga cukup menarik karena lebih kompleks, yang gerbang logika lebih rumit ya. Logika kompleks. Saya coba untuk mengerti jalur Euler untuk contoh ini, tapi kita nanti bisa melihat sebenarnya ada beberapa urutannya yang susah, tapi memang ada solusinya. Ya, coba dengan melihat bedanya, dan solusinya di sini ada F, E, D, G, A, B, C. Nah, memang harus dicari, tapi sering ada memang solusinya. Kalau di sini memang terputus, kalau di A, B, C, D, E, F, G terputus 2 kali. Kalau nanti B, C, A, E, F, D, G, kadang mungkin ya cuma putus 1 kali. Jadi setiap kali saya lompat, seperti di sini, tadi saya bilang memang saya lompat di bagian ini dengan yang hijau. Ya, saya lompat dari bawah C ke atasnya, supaya bisa melewati D, karena dari sini tidak bisa, memang terhubung C-nya dengan D-nya di atas, jadi dia lompat kembali, jadi tidak bisa. Jadi setiap kali saya lompat dalam jalur Euler, berarti saya putus difusi. Dan dalam contoh ini 2 kali, memang langsung kelihatan, di sini cuma 1 kali, dan solusi di mana tidak terputus, seperti ini. Dan bisa yang 1 kali putus nanti sekitar 10% lebih kecil, lebih besar ya. Yang optimalnya F, E, D, G, A, B, C, dia nanti ya dia sudah 20% lebih kecil daripada A, B, C, D, F, G. Yang belum optimal tapi lebih baik nanti B, C, A, D, F, G, dia 10%-nya lebih kecil. Seperti ini. Ya. Ada pertanyaan mengenai jalur Euler? C, B plus C, dari dia paralel karena OR. Kemudian ini yang AB plus C nanti paralel karena OR dengan D. Seperti ini. Jadi sebenarnya di sini nanti bisa dibilang nanti kita bikin satu garis masing-masing untuk transistor, satu besar. Mungkin begini. Jadi ini nanti A, B, C, dan ini D-nya. Kalau mau memang bisa dibilang ini terhubung. Seperti ini ya. Mungkin bisa melihat ini seperti ini. Nah, sekarang cari jalurnya. Kalau seperti tadi A, B, C, D, ini tidak bisa. Kalau A, kemudian saya lewati B, saya mau lewati C, tidak bisa, karena sekarang di sini harus lompat ke atas. Lalu dia ke D. Nah, jadi ini tidak bisa A, B, C, D.
Sebenarnya yang bisa, kalau kita mulai di sini di C, atau bisa juga di B, sebenarnya di B, kita mulai di B, baru ke C, baru ke A, kembali ke D, maaf, ke D, baru ke A. Cuma sedikitnya B, C, D, A ya. Bagaimana nanti, tadi memang saya juga pikir bisa, tapi bagaimana ini dalam, karena ini D-nya dan A dan B dan C harus dihitung sebelum nanti masuk dengan D. Jadi di sini yang bisa mungkin ini bisa kalau mau urutan seperti ini B, C, A, D, dia harus, oh ya, kita memang bisa B, C, A, D, wow tidak bisa, maaf, B, C, A, D. Di mana nanti memang nanti ini tertukar. Baru bisa. Karena itu memang kita bisa hukum asosiatif ini sebenarnya sama dengan B plus C kemudian kali A sama ya. Oh, tapi tetap tidak bisa pakai B, C, D, A karena D tidak bisa. Kita memang harus bisa mau hapus ini dulu karena dia ya. Jadi yang ini harus seperti ini. Jadi B, C, A, D. Jadi kita mulai di B, baru ke C, baru ke A, turun, baru bisa ke D. Nah, karena kita tidak boleh berubah fungsinya. Nah, ini bisa seperti ini. Ada pertanyaan. Ini memang kita sudah masuk sedikit lebih dalamnya untuk optimisasi data letak. Tapi mungkin ya kita harus melihat untuk melayout sesuatu, kita ingin membuat sesuatu yang sekecil mungkin, sepadat mungkin ya. Coba bayangkan satu rangkaian sekarang, satu chipnya terdiri atas jutaan transistor. Kita tidak mau seperti ya, kalau setiap kali 20%-nya itu nanti dia pasti 20% lebih mahal juga rangkaian. Ya, yang mungkin yang prosesor yang mungkin tahu $50 nanti ya kalau 20% nanti dia $10 lebih mahal. Jadi manfaatnya sebenarnya besar. Kalau kita tahu ada beberapa cara untuk membuat layoutnya seoptimal mungkin. Pasti ada pertanyaan, coba ya, jangan malu-malu. Ini harus dimengerti bagaimana tadi ya, saya atur kalau di skematiknya seperti ini. Ya, setiap inputnya terhubung dengan dua transistor, harus dimengerti. Kalau tidak, tolong bertanya kalau belum melihat polanya untuk membuat rangkaian seperti ini, tadi fungsi boolean. Tolong tanya, karena ini membantu sekali. Ada tadi microwind, saya lupa ini dia. Ya, tadi saya punya jadi yang di atasnya yang lebih optimal.
paling sedikit saya minta ini dimengerti yang seperti ini untuk membuat sendiri. Jadi yang dari tadi dia 2 diatur seperti ini, kemudian menjadi layout atau pakai stick diagram. Nah, stick diagram tadi yang seperti ini. Ada pertanyaan?